Halo guys, apa kabar kalian semua? Balik lagi di channelku, channel kita semua. Apalagi kalau bukan PC Movie. Di video kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Home Alone. Film ini mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Film ini disutradarai langsung oleh Chris Columbus dan diperankan langsung oleh Macaulay Culkin yang berperan sebagai Kevin. Film yang sering ditayangkan ketika liburan Natal dan Tahun Baru ini menceritakan tentang kisah seorang anak yang bernama Kevin yang tanpa sengaja ditinggal keluarganya untuk pergi liburan. Namun di tengah kedamaian Kevin yang bebas melakukan apapun tanpa ada yang melarangnya, suatu ketika terdapat dua orang pencuri yang mengincar rumahnya. Bagaimana kelanjutan film ini? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Film diawali dengan memperlihatkan suasana rumah di musim dingin. Terlihat setiap orang di rumah itu memiliki kesibukannya masing-masing, karena mereka sedang mempersiapkan barang-barang mereka untuk pergi liburan. Sampai-sampai tak ada seorang pun yang menyadari kalau rumahnya itu telah didatangi oleh seorang polisi. Lalu terlihat seorang anak kecil yang bernama Kevin menghampiri kedua orang tuanya. Dia bercerita kalau pamannya tidak mengizinkannya untuk menonton film bersamanya. Namun karena kedua orang tuanya sedang sibuk mengemas barang, mereka pun hanya mencueki Kevin dan juga menyuruhnya untuk berkemas. Namun Kevin yang merupakan anak paling kecil dan tidak tahu apa-apa, dia pun bingung apa yang harus dipersiapkan untuk pergi berlibur nanti. Lalu Kevin pergi menemui kakak-kakaknya untuk meminta tolong menyiapkan barangnya. Namun sayangnya tak ada seorang pun dari kakaknya yang ingin menolong Kevin. Karena bingung harus berbuat apa, Kevin kemudian pergi ke kamarnya Buzz. Di sana mereka sedang memperhatikan seorang kakek tua yang bernama Marley, yang mana dia adalah tetangga dari keluarga Kevin. Buzz bercerita kepada Kevin kalau Marley adalah seorang pembunuh berantai, dan dia selalu membunuh korbannya dengan menggunakan skop salju yang selalu dia bawa. Buzz juga menambahkan kalau sampai saat ini Marley tidak pernah ditangkap polisi, karena polisi tak pernah menemukan bukti dari tindak kejahatannya. Lalu saat mereka sedang memperhatikan Marley, tiba-tiba Marley tersadar dan menatap ke jendela tempat Kevin dan Buzz berada. Karena merasa ketakutan, mereka pun langsung pergi dan melarikan diri. What's he doing now? Pizza yang mereka pesan pun datang. Di sana terlihat Kevin yang sedang mencari pizza kesukaannya. Namun semua pizza kesukaan Kevin ternyata sudah habis dimakan oleh Buzz. Karena kesal pizzanya sudah dimakan oleh Buzz, Kevin pun lalu mendorong Buzz dan mengakibatkan paspor-paspor milik mereka semua basah akibat tertumpah susu. Saat sedang membersihkan tumpahan susu itu, tanpa sengaja paspor Kevin ikut terbuang oleh ayahnya. Dan juga karena ulah Kevin, semua orang di sana menjadi kesal dan menyalahkan Kevin. Karena kesal dengan kelakuan anaknya itu, ibu Kevin lalu membawanya pergi ke lantai 3 dan menghukumnya untuk tidur di loteng ini. Kevin yang merasa tidak dihargai oleh keluarganya, dia pun berkata kepada ibunya kalau dia tidak ingin bertemu dengan keluarganya lagi. Superfella, you know about him. He wets the bed. I want a new family. I don't want any family. Families suck. Keesokan harinya terlihat dua minibus dari bandara yang datang untuk menjemput keluarga Kevin. Namun akibat dari cuaca buruk yang terjadi semalam, listrik di sana pun mati dan mengakibatkan keluarga Kevin terlambat karena alarm yang tidak menyala. Semua keluarga pun panik dan buru-buru bersiap untuk pergi menuju bandara. Untuk memastikan semuanya sudah lengkap, ibu Kevin pun mulai menghitung semuanya. Namun tanpa disadari, ibu Kevin malah menghitung seorang anak kecil di dalam mobil. 7, 8, 9. Merasa semua sudah lengkap, mereka pun langsung pergi menuju bandara dan meninggalkan Kevin di rumah sendirian. Scene berpindah ke Kevin, yang mana saat dia baru bangun dari tidurnya, dia tersadar kalau keinginannya semalam sudah terkabul.
Dan kini dia sendirian di rumah tanpa ada keluarganya seorang pun. Namun bukannya sedih, Kevin malah bersenang-senang di rumah karena dia bebas melakukan apapun tanpa ada yang melarangnya. Di dalam pesawat, ibu Kevin mulai merasa ada yang janggal. Dia merasa ada sesuatu yang terlewatkan olehnya. Dan karena naluri ibunya, dia pun teringat kalau yang telah dia lewatkan adalah anaknya sendiri, yaitu Kevin. Di tengah kepanikan ibunya Kevin, di sisi lain diperlihatkan Kevin yang sedang bersenang-senang. Dia mulai melakukan apapun yang sebelumnya pernah dilarang. Mulai dari memainkan mainan milik Buzz, berselancar di tangga, hingga menonton film dewasa yang sebelumnya pernah dilarang oleh pamannya. Terlihat di luar rumah terdapat sebuah mobil van yang dikendarai oleh dua orang pencuri. Mereka bernama Marv dan Harry. Ternyata Harry sebelumnya pernah menyamar menjadi seorang polisi dan datang ke rumah Kevin. Karena telah mengetahui kalau keluarga Kevin sedang liburan, Marv dan Harry kemudian pergi ke rumah itu untuk mencuri barang-barang berharga. Number 672. Saat mereka ingin melancarkan aksinya, Kevin yang berada di dalam rumah itu lalu menyadari gerak-gerik misterius dari kedua pencuri itu. Namun saat mereka ingin membobol rumah melewati pintu basement, Kevin pun lalu menyalakan lampu di sana. Karena merasa ada orang di rumah, Marv dan Harry pun membatalkan aksinya dan pergi dari sana. Lalu scene berpindah ke keluarga Kevin yang sudah sampai di Bandara Paris. Karena khawatir akan keadaan anaknya, ibu Kevin pun lalu menelpon polisi untuk memintanya memeriksa keadaan anaknya di rumah. Di sisi lain diperlihatkan Kevin yang pergi keluar rumah, dan dia pun berkata kalau dia tidak takut lagi dengan pencuri. Namun saat dia tepat berada di depan rumah, tiba-tiba Kevin dikagetkan dengan keberadaan Marley yang tiba-tiba muncul dan membawa sekop salju miliknya. Melihat itu, sontak Kevin pun berteriak dan pergi bersembunyi di dalam rumah. Lalu tibalah polisi ke rumah Kevin. Namun saat polisi itu mengetuk pintu, Kevin tidak berani menjawab dan membukakan pintu itu karena dia berpikir kalau dia adalah Marley. Merasa tidak ada jawaban, polisi itu pun melaporkan kalau rumah itu aman, dan dia berkata kalau telepon dari orang sebelumnya hanyalah iseng saja. Dan dia pun pergi. Di bandara terlihat ayah dan ibu Kevin masih sibuk untuk mencari tiket kembali ke Chicago. Namun karena itu merupakan hari libur yang besar, mereka tak mendapatkan satupun tiket. Ibu Kevin yang masih khawatir akhirnya dia menunggu di bandara. Dia berharap ada seseorang yang membatalkan tiketnya, sehingga ibu Kevin dapat pergi kembali ke Chicago. Sedangkan yang lain, mereka pergi melanjutkan liburannya ke Paris. Keesokan paginya, Kevin memutuskan untuk pergi ke minimarket untuk membeli beberapa barang yang dia butuhkan. Karena tidak memiliki uang, Kevin pun pergi ke kamar Buzz dan mengambil uang di celengan miliknya. Namun karena lemari yang dia naiki tidak kuat, akhirnya lemari itu pun roboh dan mengakibatkan laba-laba milik Buzz terlepas. Saat baru pergi keluar rumah, Kevin lalu melihat sebuah mobil van milik pencuri semalam yang sedang parkir di depan rumah tetangganya. Dan di sana terlihat Marv dan Harry sedang melancarkan aksinya dan mencari barang-barang berharga di rumah itu. Saat mereka sedang membongkar barang-barang di sana, tiba-tiba ayah Kevin menelpon ke tetangganya, dan dia berkata kalau dia sedang berada di Paris bersama dengan keluarganya. Mendengar itu, Marv dan Harry pun berencana untuk pergi kembali ke rumah Kevin nanti malam untuk mencuri di sana. Chuck, this is Peter McAllister again, and we're still in Paris. It might be in Paris. You're right. They're gone. Di malam harinya, Marv dan Harry pun kembali pergi ke rumah Kevin. Namun sampainya di sana mereka merasa bingung. Karena terlihat dari luar rumah kalau di rumah Kevin banyak orang yang sedang berpesta. Padahal sebelumnya dia mendengar kalau ayah Kevin berkata mereka sedang di Paris. Namun ternyata itu hanyalah boneka yang dipasang dan digerakkan oleh Kevin menggunakan tali.
Di sana Kevin juga memutar musik dengan kencang agar para pencuri itu mengira kalau di rumah itu sedang diadakan pesta. Dan karena takut ketahuan, akhirnya Marv dan Harry pun membatalkan aksinya dan pergi dari sana. When somebody sees us. Kembali ke ibu Kevin yang masih berada di bandara. Karena tidak ada tiket yang dibatalkan, akhirnya ibu Kevin pergi menemui seorang nenek-nenek di sana. Dan dia berkata kalau dia akan memberikan cincin emas dan anting miliknya kepada nenek jika si nenek itu bersedia memberikan tiket pesawat kepada dirinya. I also have a ring. The earrings, you love the earrings. Melihat tawaran yang sangat menguntungkan itu, nenek itu pun langsung mengambilnya. Dan ibu Kevin pun berhasil mendapatkan tiket menuju Chicago. Kevin di rumah terlihat sedang melihat foto keluarganya. Di sana dia tiba-tiba merindukan keberadaan saudara-saudaranya dan juga ayah ibunya. Dan juga Kevin menyesali perkataannya sebelumnya yang berkata kalau dia tidak ingin menemui keluarganya lagi. I'll never be a pain in the butt again. I promise. Keesokan harinya Kevin pergi ke minimarket untuk membeli beberapa makanan dan juga sabun deterjen untuk mencuci bajunya. Di sana terlihat Kevin sudah mulai terbiasa dengan kesendiriannya dan dia mulai mencuci pakaiannya sendiri. Dan juga kini Kevin sudah mulai berani untuk pergi ke basement sendirian. Shut up. Di luar terlihat sebuah mobil van yang sedang parkir di dekat rumah Kevin. Di sana mereka terlihat bingung karena rumah Kevin kini terlihat sangat sepi. Padahal sebelumnya saat mereka datang ke sana, mereka melihat banyak sekali orang yang sedang berpesta. Karena penasaran, Harry pun memutuskan untuk pergi ke sana dan memeriksanya. Saat Kevin sedang mencuci piring, tiba-tiba dia menyadari keberadaan Harry yang ingin masuk ke dalam rumahnya lewat pintu belakang. Lalu Kevin pun menyalakan sebuah film agar Harry mengira kalau di rumah itu ada seseorang. Dan juga Kevin menyalakan petasan dan berpura-pura kalau dia menembaki Harry. Mendengar suara petasan itu, Harry pun lari dan kabur terbirit-birit dari rumah itu. Kembali ke ibu Kevin yang kini sudah sampai di bandara Dallas. Namun saat dia sedang transit di bandara itu, lagi-lagi ibu Kevin kehabisan tiket pesawat menuju Chicago akibat dari banyaknya orang-orang yang pergi berlibur. Namun di sini ibu Kevin tidak sendirian. Di sana terlihat ada beberapa orang yang memiliki nasib yang sama seperti ibu Kevin. Lalu orang-orang itu menawarkan ibu Kevin untuk ikut pergi bersamanya. Karena mereka sudah menyewa mobil untuk pergi ke Chicago. Di sisi lain, para penjahat itu melihat Kevin yang sedang berada di luar rumah. Dan mereka pun kini sadar kalau di rumah itu hanya ada Kevin sendirian. Mengetahui itu, mereka pun lalu memutuskan untuk melanjutkan aksinya membobol rumah Kevin. Namun sayangnya rencana mereka didengar oleh Kevin, dan Kevin mendengar kalau mereka akan membobol rumahnya jam 9 nanti malam. Get a bite to eat. We'll come back about 9 o'clock. Karena malam itu merupakan malam Natal, Kevin pun lalu pergi ke suatu tempat untuk menemui Santa Claus. Di sana dia memohon kepada Santa Claus agar permohonan buruk yang sudah dia katakan kepada keluarganya ditarik kembali. Dan juga dia memohon agar keluarganya dapat kembali berada di sampingnya. I just want my family back. Okay? Thanks. Kemudian Kevin memutuskan untuk pergi ke gereja. Saat baru duduk di sana, tiba-tiba dia dikagetkan dengan keberadaan kakek tua, yaitu Marley yang sedang berada di sana. Merry Christmas. Namun ternyata Marley merupakan orang yang baik. Marley memberitahu kepada Kevin kalau cucunya merupakan salah satu dari anak-anak yang sedang bernyanyi di sana. Marley juga bercerita kalau gosip yang selama ini mengatakan kalau dia adalah pembunuh itu hanyalah kebohongan semata. Even though sometimes I say I don't. Oh, you're always welcome to church. Setelah mengetahui kalau Marley bukanlah orang yang jahat, kini Kevin mulai akrab padanya dan tidak takut lagi. Dan di sana terlihat mereka sedang saling bercerita. Dan ternyata mereka memiliki penyesalan yang sama, yang mana mereka pernah bertengkar dengan keluarganya, walaupun sebenarnya mereka sangat mencintai dan merindukan keberadaan keluarga mereka. I have a friend who got nailed because there was a rumor he would. Karena sudah malam, Kevin pun lalu pulang dari gereja itu.
karena dia sudah memiliki rencana untuk menjebak Marv dan Harry dengan jebakan yang dia buat. Dan sebelum jam 9, dia harus sudah selesai mempersiapkan semuanya sebelum para penjahat itu datang. Tak hanya jebakan, tetapi Kevin juga membuat jalur pelarian, yaitu dengan mengikatkan tali yang tersambung dari lantai 3 ke dalam rumah pohonnya. Lalu tibalah para penjahat itu di rumah Kevin. Karena sudah mengetahui kalau Kevin hanya sendirian di dalam, Marv dan Harry pun mulai menggodanya untuk membuka pintu dan menyuruhnya untuk keluar rumah. Namun Kevin yang sudah mempersiapkan semuanya, lalu dia menembak barang berharga milik Harry dan juga menembak kepala Marv. Open the door. Hello. Jerk his arm. That's it. Karena kesal dengan apa yang telah Kevin perbuat, Harry pun lalu mencoba masuk melewati pintu depan. Namun saat Harry ingin menaiki tangga menuju pintu, ternyata tangga itu sudah disiram oleh Kevin. Dan Harry pun terjungkir akibat dari licinnya tangga itu. Begitu juga dengan Marv. Saat dia mencoba memasuki rumah melewati pintu basement belakang, dia langsung terpleset dan jatuh hingga ke dasar tangga. Marv akhirnya masuk ke dalam basement yang mana memang pintu itu sengaja tidak dikunci oleh Kevin. Dan karena gelapnya ruangan itu, Marv pun memutuskan untuk menyalakan lampu. Namun saat dia menarik saklarnya, ternyata itu bukanlah saklar lampu, melainkan salah satu dari jebakan yang dibuat oleh Kevin. Tidak hanya itu jebakan yang dibuat oleh Kevin. Saat Marv ingin menaiki tangga, ternyata tangga itu sudah dilumuri oleh lem yang sangat lengket. Dan karena lem itu satu persatu alas kaki dari Marv pun terlepas. Dan juga di tangga itu Kevin sudah menaruh sebuah paku. Dan saat Marv melanjutkan langkahnya, tiba-tiba dia langsung tertusuk dan terdorong ke belakang. Di sisi lain, Harry yang terpleset akibat ulah Kevin, dia pun melanjutkan aksinya. Namun sayangnya, saat dia baru saja membuka pintu, tangannya langsung terbakar akibat dari gagang pintu yang sebelumnya sudah dipanaskan oleh Kevin. Dan tidak hanya itu, saat Harry mencoba masuk melewati pintu belakang, ternyata Kevin sudah menaruh semprotan api di sana. Yang mana ketika Harry masuk melewati pintu itu, semprotan tersebut langsung menyala dan membakar kepala Harry. Setelah melewati jebakan-jebakan yang sudah dipasang oleh Kevin, mereka pun akhirnya berhasil masuk ke dalam rumah. Namun tidak sampai di situ, ternyata jebakan-jebakan masih menanti kedatangan mereka. Saat Harry berjalan masuk, tanpa disengaja dirinya mengenai sebuah tali yang mengakibatkan dirinya diselimuti oleh bulu burung. Sedangkan Marv saat dia memasuki jendela, tanpa dia sadari ternyata di bawah jendela itu terdapat banyak hiasan kaca. Dan karena tidak melihatnya, dia pun menginjak hiasan-hiasan itu. Karena banyaknya jebakan di sana, Harry dan Marv pun menjadi tambah kesal. Namun di tengah kekesalannya itu, mereka tetap terkena jebakan dari Kevin. Dan bahkan salah satu dari jebakan Kevin mengakibatkan gigi emas milik Harry copot. Saat Harry dan Marv sedang terbaring akibat dari jebakan Kevin yang mengenai kepalanya, Kevin pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menelepon polisi. Lalu dia kabur dari rumahnya. My house is being robbed. Namun sayangnya saat Kevin ingin melarikan diri, Marv tiba-tiba melompat dan berhasil menangkap celananya. Dan saat Kevin hampir tertangkap, untungnya laba-laba milik Buzz ada di sana. Dan Kevin pun berhasil kabur dengan menakut-nakuti Marv dengan menggunakan laba-laba itu. Setelah berhasil kabur dari cengkraman Marv, Kevin pun lalu kabur dengan menggunakan tali yang berada di lantai 3. Kemudian dia menaiki tali itu layaknya Flying Fox dan pergi menuju rumah pohon. Marv dan Harry yang melihat Kevin kabur dengan menggunakan tali itu, akhirnya mereka pun mengikutinya. Namun saat mereka sedang bergelantungan di sana, Kevin lalu memutuskan tali itu yang mengakibatkan mereka berdua jatuh dan menabrak tembok. Setelah berhasil menjatuhkan Harry dan Marv, Kevin pun melarikan diri melewati pintu bawah tanah. Namun Harry dan Marv yang sudah mengetahui kalau itu adalah sebuah jebakan,
Mereka pun lalu pergi memutar untuk menangkap Kevin. Dan benar saja, akhirnya mereka berdua berhasil menangkap Kevin dan menggantungnya di tembok. Kevin yang tidak bisa berbuat apa-apa hanya bisa terdiam. Dan saat mereka berdua sedang menginterogasi Kevin, tiba-tiba Marley datang dengan membawa sebuah skop salju dan memukul kepala Harry dan Muff. Dan tak lama setelah itu, akhirnya polisi pun datang dan menangkap kedua penjahat itu. Nice move. Always leaving the water running. Besokan harinya saat Kevin bangun dari tidurnya, dia pun merasa sangat bahagia karena hari itu merupakan hari Natal. Akan tetapi saat dia berlari menuruni tangga, dia pun tersadar kalau keluarganya tidak ada dan dia hanya sendirian. Dan tibalah ibu Kevin di rumahnya. Sesampainya di sana, dia dibuat terkesan dengan hiasan pohon Natal yang dibuat oleh Kevin. Mengetahui kalau ibunya telah datang, Kevin pun lalu pergi dari kamarnya dan langsung memeluk ibunya. Dan ternyata tak lama setelah itu, ayah dan saudara Kevin pun sampai di rumah. Mereka berhasil mendapatkan tiket untuk pulang. Dan mereka pun akhirnya dapat merayakan Natal bersama. Thank you. Di sisi lain terlihat kakek Marley yang sangat bahagia karena akhirnya dia bisa berkumpul kembali bersama anak dan cucu-cucunya. Dan film pun diakhiri dengan teriakan dari Buzz karena akibat ulah Kevin di kamarnya. Kevin! What did you do to my room? Dan film pun tamat. Terima kasih semua telah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video berikutnya.